Kasus ini berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang itu tidak hanya yang ke Amerika menggunakan pesawat ini. Gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK itu adalah merupakan suap. Kenapa laporan yang sudah lama kok tidak dianalisis? Apa takut? Di dalam memutuskan perkara gratifikasi ke Kaisang ini dikecualikan Gufron tidak harus ikut ambil bagian. Artinya orang-orang yang dekat apabila memberikan gift seseorang pebisnis ya, pelaku usaha, itu dampaknya itu bisa saja kepada keluarga, entah kakaknya, atau kakak iparnya, atau bapaknya sebagai presiden. Telusuri itu derajat konflik kepentingan, bukan diukur dengan kakak. Ini lucu di KPK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, narasumber kita hari ini luar biasa gitu ya. Dan ini adalah mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 gitu ya. Bapak Dr. Haji Muhammad Yasin. Ya. Tepat ya? Sehat Pak? Ya, Alhamdulillah. Ya. Ini netizen kita kalau membicarakan masih lagi yang panas Pak sekarang. Ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu, putra mahkota Presiden Republik Indonesia, kalau kita sebut Presiden Joko Widodo, meskipun banyak orang yang menyebut sekarang Mulyono gitu ya. Itu kemudian mendatangi KPK, mengklarifikasi. Jadi tiba-tiba muncul, hadir di KPK, mengklarifikasi yang selama ini heboh gitu Pak ya. Dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi gitu ya, super mewah itu. Nah Pak Yasin, katanya kalau klarifikasi dari mereka ini, dari Kaisang ini kan menyebut semua data sudah di KPK, sudah diserahkan, berarti bolanya di KPK. Sebagai orang yang konsen mengamati KPK, pernah di KPK. Pertanyaan saya yang sederhana untuk awal pertanyaan ini adalah, kira-kira KPK apakah akan serius menangani kasus ini atau justru terjebak dalam drama saja, memperlambat cerita, lakon cerita yang tidak berujung gitu? Itu kira-kira gimana Pak? Jadi kalau kita melihat kinerja sebelumnya dalam menangani kasus-kasus korupsi, yang strategis juga dibiarkan, yang katakanlah yang melibatkan penyelenggara negara, penegak hukum yang istilahnya high ranking official, kan dia agak gampang itu dalam menanganinya gitu. Sehingga kasus ini pun bisa kita duga nanti ujungnya itu tidak akan melebar kemana-mana, padahal ini kasus ini berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh yang bersangkutan, yang dalam hal ini Kaisang itu tidak hanya yang ke Amerika menggunakan pesawat ini, gratifikasinya itu. Ya, ini kita harus menetapkan apa case ini gratifikasi atau bukan, itu yang paling penting. Kalau kinerja KPK harus didorong kiri kanan agar mereka juga bekerja. Jangan sampai dia meninggalkan legasi bahwa kepemimpinan KPK yang kelima ini merusak performa dan kinerja KPK. Itu loh. Yang selama ini juga udah rendah, giliran ini mendapatkan katakanlah bola yang bagus tapi tidak diolah dengan baik. Nah, ini sangat disayangkan oleh masyarakat dan menjadi presiden yang buruk untuk penegakan hukum ke depan, khususnya dalam hal penanganan kasus gratifikasi. Ya, karena ini Pak Yasin dia belajar dalam mencoba memotret kejadian gitu ya. Ya. Kasus dugaan korupsi, gratifikasi atau gratifikasi juga gitu ya, yang melibatkan keluarga istana, keluarga presiden ini kan sebenarnya sudah pernah dilaporkan jauh sebelumnya juga. 2 tahun yang lalu bahkan Kang Ubed melaporkan gitu ya. Terus ini muncul, khusus di soal penggunaan pesawat pribadi ini, yang superjet ini, yang super mahal Jepri gitu ya. Itu kan ternyata bukan hanya di peristiwa kali ini. Ada juga di September 2023. Sampai kemudian orang menyebut bahwa Kaisang tidak jujur sepertinya. Nah, di situ kemudian apakah kira-kira itu bisa berproses gitu ya? Harus didorong untuk bisa berproses. Tentang hasilnya kita tidak tahu, yang penting kita sebagai penggiat dan pengamat korupsi, yang kita anti korupsi ini harus mendorong bahwa kasus ini harus diproses. Karena kalau tidak, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi presiden, kedepannya itu penegakan hukum, khususnya di gratifikasi ini menjadi lemah. Karena dengan membiarkan yang sebenarnya gratifikasi tidak mendapatkan suatu katakanlah penanganan yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku gitu. Nah, Bang Sam, itu dia Pak, kalau kita bicara
regulasi ya, kita bicara aturan gitu ya. Misalnya kalau di soal undang-undang tipikor dan gratifikasi misalnya, itu kan 30 hari. Mungkin kalau yang ke Amerika memang belum cukup 30 hari, meskipun sempat ngumpet juga kan gitu. Mendekati detik-detik terakhir tiba-tiba muncul gitu. Sempat ada banyak menyebut Kaisar lagi dicari kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya dikaitkannya November 2023 itu kan sudah tidak. Ya, kalau yang laporan sebelumnya juga dia diidentifikasi juga menerima hal yang sama. Treatment pemberian suatu layanan yang katakanlah yang istimewa dengan menggunakan katakanlah fasilitas apabila itu fasilitasnya adalah kendaraan yang berupa jet, itu ya harus diperhitungkan sesuai dengan berapa kos penyewaan jet itu. Yang di bulan November itu jelas itu sudah melampaui batas toleransi untuk pelaporan gratifikasi. Jadi kan itu 30 hari kerja. 30 hari kerja itu kira-kira ya katakanlah 37 atau 38 hari lah. Kalau dikurangi tanggal merah dan hari kurangi tanggal merah dan hari libur Sabtu, kan begitu. Minggu, ya, kalau yang penerimaan layanan yang tanggal 17 atau 18 Agustus yang lalu ini memang belum terlambat, ini pas detik terakhir kurang satu hari gitu ya, gitu. Ya kurang 1 hari ini ya silakan tetap diproses, tapi harus judgement perhitungan berapa kosnya ya jangan direduksi hanya 90 juta seperti yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan kemarin. Pak Pahala gitu ya? Ya Pak Pahala Nainggolan itu saya kira juga kurang pas gitu, harus bukan numpang. Kalau numpang itu kan ada orang yang ditumpangi dan ada berada di situ. Indikasinya kan dia tidak bersama yang ditumpangi, itu artinya yang saya tiba-tiba itu ini juga Pak agak tergelitik ketika disebut nebeng gitu ya. Saya kalau balik dari kantor ini balik itu pulang ke rumah saya nebeng. Nebengnya itu adalah sampai ke stasiun, nebeng di mobilnya Pak Abraham Samad. Itu dia berarti Pak Abraham Samad ada di situ. Ya kan itu saya nebeng gitu loh. Berarti tidak bayar. Dan nebeng cuma sendiri, tidak semua nebeng. Kalau semua nebeng ikut keluarga kan bukan nebeng kayaknya gitu. Ini kan dia 4 orang kan di situ Pak ya. Iya. Jadi kalau memang yang ditebengi tidak ada di situ ya tidak nebeng berarti, yaitu murni pemberian fasilitas itu yang berupa penggunaan pesawat itu. Kalau rutenya ke sana maka dihitung sewa berapa miliar sewanya. Nah, kami dulu pernah menyewa seperti itu ya, pesawat jet itu untuk mengangkut Nazarudin itu KPK ya. Oh ya, peristiwanya Pak Nazarudin Pak ya? Ya itu kan itu 6 miliar kisarannya tuh seperti itu. Itu dianggarkan di negara dan itu sah penggunaannya gitu. Nah ini kan beda. Penjelasan di pasal 12B besar itu tentang gratifikasi itu adalah termasuk ya rekreasi, akomodasi, diskon dan sebagainya itu termasuk gratifikasi. Diterima di dalam negeri maupun diterima di luar negeri dengan cara konvensional atau maupun dengan cara secara elektronik. Itu penjelasannya lengkap seperti itu, coverage lingkup dari penjelasan gratifikasi itu apa. Itu termasuk perjalanan wisata itu, akomodasinya, itu kan pulang balik tidak hanya berangkat saja. Dan oleh-oleh yang dibawa itu duitnya itu duit sendiri ya. Dan kejadian sebelumnya harus diproses secara binding atau menjadi satu dengan pemrosesan yang sekarang. Yang November itu Pak? Iya ya, jangan sampai hanya memproses yang ini saja karena laporan itu sudah bergulir. Yaitu di bulan sebelumnya itu atau di tahun sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Iya. Kalau misalnya kan di satu peristiwa di September 2023. Misalnya dari Jepang kemudian ke Halim lalu ke Ketanya gitu ya, lalu kemudian ke Bali gitu ya. Apakah itu disatukan dengan peristiwa sekarang atau dia menjadi trip sekarang kan sudah melewati masa kerja 30 hari itu? Ya tapi itu mulainya tetap dari aturan 12B besar itu karena dia bukan penyelenggara negara. Dia keluarga penyelenggara negara, keluarga presiden. Jadi mulainya tidak bisa swap itu karena dia bukan penyelenggara negara. Dan tidak diterima oleh penyelenggara negara yang bersangkutan, itu kan anaknya. Maka dimulai dari gratifikasi dulu. Gitu ya. Ya, itu yang menganalisis adalah KPK. Kenapa laporannya sudah lama kok tidak dianalisis? Apa takut? Nah, ini kan berarti kan ya
dia tidak menjalankan amanah undang-undang, bahwa dia itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu bersifat independen, artinya bebas dari pengaruh manapun juga. Kalau tidak dilaksanakan, harus kita desak itu KPK-nya itu untuk menjalankan prosedur hukum yang seharusnya. Iya, karena gini Pak, sudah sangat jelas nih ya, terang benderang gitu loh. Bagaimana kemudian ya mungkin apakah Pak Yas juga membaca gitu ya? Sepertinya di KPK sekarang kan terpola tuh. Ada faksi yang mengembalikan marwah KPK tidak gitu ya, ingin menegakkan untuk mengusut kasus gratifikasi ini. Tapi kan ada yang menarik Pak, belum apa-apa kan tiba-tiba justru KPK seolah-olah saya mengambil justifikasi penilaian bahwa sepertinya menjadi juru bicara istana. Belum ada proses tiba-tiba, oh ini Kaisar tidak bisa diperiksa nih, dia bukan penyelenggara negara. Oh ini tidak bisa kita klarifikasi nih. Itu kalau statement itu keluar dari salah satu komisioner, pimpinan KPK itu kan ada 5, ketua dan 4 wakil ketua. Sekarang tinggal berapa orangnya ya tetap komisioner itu adalah pimpinan. Kalau sudah menyatakan didengar publik pernyataan yang ambigu, memutuskan sesuatu yang tidak melalui rapat di jajaran pimpinan KPK, maka dia di dalam pengambilan keputusan untuk menentukan ini gratifikasi atau bukan dan berapa charge yang harus dikembalikan apabila itu gratifikasi yang belum terlewat waktunya, dia tidak boleh ikut. Hanya 4 saja, karena sudah membuat judgement bahwa dia itu tidak netral. Seharusnya tidak keluar seperti itu pernyataan itu. Jadi ketika dia rapat pengambilan keputusan terhadap satu, dikecualikan. Dia dikecualikan. Ya harus 4 aja kalau memang itu ada 5 sekarang ini. Jadi aja 4 saja, tidak melibatkan dia. Misalnya Gufron nih. Ya. Berarti tidak bisa. Ya Gufron sudah itu konflik kepentingannya menjadi kelihatan dengan statement itu. Belum ada rapat pimpinan kok sudah memutuskan sendiri bahwa dia bukan penyelenggara negara. Dengan pengetahuan atau dengan katakanlah pengalaman mereka untuk menangani gratifikasi, kan berarti ada sesuatu yang mereka itu tergolong telah melakukan katakanlah konflik of kepentingan. Ya misalnya saja dengan berkaitan dengan usulan dia untuk perpanjangan waktu, kan dia dikabulkan. Iya kan? Yang menikmati perpanjang waktu itu kan dia. Gitu. Iya dia, yang mengusulkan dia. Kemudian keluarga istananya dilindungi oleh dia. Ini kan masyarakat menerjemahkannya kan seperti itu. Ini balas budi nih, atau bagian dari kontrak gitu ya? Di dalam memutuskan ini, perkara gratifikasi ke Kaisang ini dikecualikan Gufron tidak harus ikut ambil bagian karena statementnya sudah didengar publik bahwa dia itu merupakan suatu katakanlah statement yang salah, wrong statement. Dia itu sebelum mengambil istilahnya berunding dengan pimpinan dan belum mendengar analisis dari Direktorat Gratifikasi kok sudah menyatakan seperti itu. Itu tidak dikategorikan melanggar kode etik Pak ya? Membuat pernyataan keluar ke publik yang bisa ambigu itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik gitu? Iya. Seharusnya Dewas harus memeriksa dia. Nah, itu melanggar sebenarnya itu, memutuskan itu yang tidak melibatkan pimpinan lain di dalam pengambilan keputusan. Kalau kami dulu itu ya solid. Jadi kalau 5 ya 5 kita mengambil keputusan. Dikala kita tinggal 2 ya kita 2 mengambil keputusan. Dikala kembali lagi jadi 4 ya kita mengambil keputusan secara kolektif dan kolegial. Nah, dia tidak melaksanakan perintah undang-undang bahwa keputusan semacam ini harus ditempuh dengan kolektif dan kolegial. Dia membuat statement sendiri. Nah, ini udah pelanggaran etik dan bisa diduga juga pelanggaran hukum seperti itu kepada yang bersangkutan. Melanggar perintah undang-undang bahwa apa yang diputuskan itu harus kolektif kolegial. Dia bikin statement sendiri. Nah, tapi kan pada saat bersamaan juga, ini agak saya coba lihat peta di dalam Pak ya. Ada pimpinan ini, komisioner nih. Gufron, Nurul Gufron yang membuat pernyataan. Terus ada nyusul lagi adalah juru bicara. Menyatakan juga tidak bisa. Terus yang kemarin justru membuat estimasi 90 juta pahala. Itu gimana itu Pak ya? Itu semuanya kena itu kode etik bahwa dia itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau KPK itu kan harus didasarkan pada standar operating procedure. Apa prosedurnya seperti itu, mengungkapkan sesuatu yang belum dilakukan kajian. Nggak bisa seperti itu. Baik itu juru bicara, kemudian Deputi Bidang Pencegahan maupun komisionernya, pimpinan KPK yang dalam hal ini adalah Nurul Gufron, ini harus off dulu dalam
pertimbangan itu karena dia menyampaikan suatu kesimpulan yang belum dilakukan analisis. Mestinya kalau masih itu adalah kira-kira perkiraan prediksi 90 juta jangan dikeluarkan dulu. Kalau dibicarakan secara internal. Itu konsumsi internal. Iya, konsumsi internal. Tidak boleh dinyatakan seperti itu, menimbulkan hiruk-pikuk atau polemik di masyarakat. Apa betul 90 juta kok murah banget kan begitu? Iya. Padahal sekarang jadi jadi polemik kan? Iya. Itu menumbuhkan polemik di masyarakat. Jadi harus tegas di Dewan Pengawas ini di dalam mengambil suatu kebijakan. Harus ada yang melaporkan di situ penggiat anti korupsi atas statement-statement yang tidak didasari atas analisis yang dalam tentang kajian dari gratifikasi tersebut. Mudah-mudahan ini Pak Yasin, tidak ada hubungannya soal rekrutmen pimpinan KPK kan ya? Ya ada hubungannya karena dipilih orang-orang yang Pak Pahala ini kan lagi mendaftar. Nah iya, itu harus dikaitkan juga. Rekrutmen yang pimpinan KPK Periode 5 itu juga bermasalah. Ya. Kalau ada hal-hal yang bermasalah seperti Nurul Gufron, ditambah lagi Pahala Nainggolan yang seperti itu juga harus dipertimbangkan tuh panselnya itu. Bahwa dia tidak mentaati standar operating procedure dalam melaksanakan tugas. Saya kembali ke soal ini Pak, soal pemeriksaan gratifikasi yang Jeffrey nih, jet pribadi gitu ya. Ya. Dengan dalam kaitan yang September, lalu kemudian yang Agustus kemarin gitu ya. Ya. Dan ini kan proses sedang berjalan gitu ya. Keluarannya nanti kira-kira seperti apa itu? Pembacaannya Pak ya? Kalau yang jet pribadi yang ke Amerika dengan digunakan dengan istrinya yang katanya nebeng itu. Karena itu laporannya adalah sebelum batas waktu toleransi untuk yang menerima itu harus lapor kepada KPK, maka itu bisa saja judgement tentang pengembalian kepada negara. Murni gratifikasi. Gratifikasi. Gitu ya? Murni. Gitu. Nah, tapi kalau yang terlambat, artinya ada laporan-laporan yang katakanlah yang sejenis, tapi sudah lewat waktu, itu sudah masuk suap kategorinya. Karena dianggap tidak punya niat baik untuk melaporkan. Seandainya toh dia juga ikut melaporkan di kemarin tanggal 17 September kemarin, ya maka itu pun sudah dinilai bahwa itu sudah berubah, bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK itu adalah merupakan suap. Berarti dua hal yang terpisah. Dua hal yang terpisah. Jadi cara KPK untuk memberikan keputusan dan pertimbangan atau judgement itu harus terpisah. Yang ini harus mengembalikan, yang satunya adalah proses hukum dan melalui proses penyelidikan dan nanti penuntutan apabila memang terbukti telah dikumpulkan dua alat bukti yang cukup. Akhirnya ke sana. Meskipun sama-sama dalam modus kasusnya adalah gratifikasi. Gratifikasi yang satu sudah berubah menjadi suap. Apalagi kalau dibuktikan kan ini jadi perdebatan Pak ya. Saya agak ini ketika selalu dibuat pernyataan bahwa ini kan bukan pejabat negara. Saya kemudian mencoba membuka data dari KPK sendiri. Misalnya dari 57% di tahun 2017 data KPK yang kepala daerah dari total dari awal sampai 2017 itu kan 57% Pak kepala daerah ditangkap gitu kan. Kasusnya itu adalah gratifikasi. Dan ketika kita cek modusnya itu tidak langsung. Bahkan ada sampai lihat pembantu Pak, bukan anaknya. Jadi kalau dilihat ini kan posisinya masa iya gara-gara hanya karena dianggap ini bukan pejabat negara, dia hanya anak, lalu kemudian dia sudah menikah, seolah-olah putus tuh mata rantai. Saya kira kalau orang korupsi itu Pak jarangnya langsung gitu kan, mulai diputer lewat temannya, lewat ini gitu. Saya dengar atau membaca di media itu bahkan Direktur Penyelidikan juga menyarankan kepada harus hati-hati dan teliti di dalam memeriksa gratifikasi. Karena ini yang bersangkutan ini sudah punya kakak, terpisah, bukan anak, berbeda dengan kasus misalnya saja Rafael Alun Trisambodo dengan anaknya yang namanya Dandi itu, Rosari Dandi itu, yang Dandi itu anaknya kan, karena kemewahan yang dipakai anaknya kemudian diperiksa lah itu harta kekayaan dan proses yang mungkin dialami oleh dia berdasarkan laporan dari masyarakat, akhirnya kan ditetapkan bahwa gratifikasi dia masuk penjara kan, seperti itu. Cara judgement untuk menganalisis ini gratifikasi atau bukan itu tidak didasarkan atas kakak. Ini kan keluarga presiden. Itu dia.
Keluarga presiden ya jelas bahwa yang diterima itu harus dibuktikan, dianalisis apabila dia itu adalah katakanlah ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu, misalnya perorangan maupun kelompok bisnis yang memberikan semacam hadiah. Itu kan gift tuh berarti. Gift for influence, yaitu untuk mempengaruhi nanti agar proses dia itu kepada yang sekarang keluarganya sedang menjabat itu siapa di antara yang menjabat? Apakah itu Gibran atau mantunya? Itu semua keluarga loh itu. Iya. Dan keluarga itu di dalam peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2013, pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan wakil presiden, dan pengamanan keluarga itu termasuk lingkup dia. Ya, dari sisi pengamanan gitu loh, Pak. Iya, Pampres dari semua. sisi pengamanan kan menyangkut dia. Artinya demikian dekatnya dia itu dengan pejabat, ya kan, yang mendapatkan semacam aturan bahwa keluarganya juga dilindungi, termasuk dia ini. Nah, itulah yang menyangkut kedekatan dia. Itu juga diatur dalam Permenhan nomor 2 tahun 2014, wah itu termasuk anak presiden, walaupun dia itu sudah berkeluarga atau belum, termasuk mantu kan sudah berkeluarga, itu termasuk menjadi poin yang harus diamankan, itu loh. Artinya orang-orang yang dekat apabila memberikan gift seseorang pebisnis pelaku usaha, itu dampaknya itu bisa saja kepada keluarga, artinya yang poin orang yang menjabat di lingkungan keluarganya itu, entah kakaknya, atau kakak iparnya, atau bapaknya sebagai presiden. Ya, itu yang agak aneh, Pak Yasin. Mau maaf ini kita ini. Di satu sisi dia mendapatkan pelayanan privilege sebagai keluarga, meskipun presiden sebenarnya tidak punya anak gitu ya. Yang punya anak kan Pak Jokowi. Tapi kan dalam keprotokoleran dia mendapatkan pelayanan, pengamanan, itu dan macam-macam. Menunjukkan kedekatan. Jadi derajat konflik kepentingan itu diukur dari situ. Kedekatan itu orang-orang yang artinya diatur pengamanannya oleh pasukan Pampres. Itu kan suatu tim yang mengamankan keluarga presiden kan. Itu yang saya mau sebut, Pak. Mendapatkan pengamanan nih, berarti kan fasilitas negara. Ya, fasilitas negara begitu melindungi. Tapi Bu, ketika bicara gratifikasi, dia dengan begitu netral menyebut, saya kan bukan pejabat negara, saya sudah punya kakak, saya punya ini. Ya, kalau pengakuan silakan. Kan menjadi tidak adil. Bukan begitu, biar saja tuh melakukan pengakuan seperti itu. Ya, ini KPK-nya yang harus memberikan justifikasi bahwa ini derajat konflik kepentingan atau derajat konflik of interest-nya itu tinggi. Jadi kalau memberikan anaknya yang juga ikut diamankan itu, misalnya dalam hal pengamanan, itu dekat dengan bapaknya atau kakaknya atau kakak iparnya. Nah, ini diselidiki oleh KPK. KPK tidak boleh justru lebih awal menggunakan begitu sempit tafsir terhadap. Tafsirnya sempit. Harus siapa yang punya pesawat itu. Di tahun-tahun sebelumnya adakah bisnis yang misalnya bekerja sama dengan kakaknya atau bapaknya atau dengan kakak iparnya. Ternyata diidentifikasi di tahun-tahun sebelumnya itu, ya saat 2 bulan menjadi wali kota. Di Solo itu Gibran itu kan bekerja sama dengan Shopee. Telusuri itu siapa pemiliknya gitu loh. Apa ada unsur itu atau tidak. Itu derajat konflik kepentingan, bukan diukur dengan kakak. Ini lucu ini KPK ini. Itu kalau mengukurnya dari situ. Jadi ini secara sederhana ya, secara awam masyarakat sudah menilai bahwa itu gratifikasi. Gratifikasi yang penerimanya harus dikembalikan ke kas negara apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban dari penyelenggara negara yang ingin ditembak atau ingin dipengaruhi oleh pelaku bisnis tadi. Artinya bukan ditembak ya, dipengaruhi untuk melakukan pengaruh bahwa dia akan mendapatkan special treatment begitu loh. Itu kiasannya seperti itu. Yang dituju maksudnya ya. Yang dituju dapat memberikan special treatment dikala dia memerlukan misalnya kemudahan untuk mendapatkan perizinan gitu. Ya, karena kan kita pakai analogi saja Pak ya. Nebeng pada seseorang karena dia punya teman. Masa iya tiba-tiba nebeng satu keluarga gitu ya. Kalau tidak punya kepentingan, tidak punya ini di situ. Tapi bukan dari situ saja Pak. Saya lagi-lagi kembali ke pertanyaan awal tadi.
soal ada superjet dan macam-macam. Tapi kemudian kita lihat terpola di KPK yang akhirnya kita mencoba memotret berbagai kasus sebelumnya gitu ya. Misalnya kasus Blok Medang gitu ya. Yang tambang gitu, yang terbuka di persidangan gitu kan. Itu kan ada juga itu Pak. Itu kira-kira itu gimana tuh sebenarnya itu. Sampai kemudian, ini kan perlahan nih, mulai terbuka semua kan gitu. Ya. Blok Medan, jadi superjetnya apanya semua tiba-tiba ke Blok Medan lagi gitu. Ya, saya kira ini harus dimulai oleh penegak hukum yang dalam aturan perundangannya dia itu adalah independen. Ini bisa saja merupakan jendela masuk dulu. Kalau pengembangan misalnya penyelidikan dan lain sebagainya, gratifikasi dan katakanlah kolusi yang merugikan keuangan negara, nanti kan itu akan ditindaklanjuti oleh penyelidik itu, sehingga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk bisa terus ke proses hukum, ketemu atau tidak itu loh. Di negara hukum harus certainty, kepastian hukum harus dijamin dong. Jangan mempergunakan apa itu namanya tebang pilih atau memberikan special treatment kepada orang-orang tertentu yang punya jabatan dan orang yang berpengaruh. Tidak seperti itu. Dibentuknya KPK ini agar bisa menangani kasus korupsi ini kepada siapapun yang dinyatakan bersalah ya, kecuali kalau tidak bersalah ya, agar dia tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, karena di pasalnya terdapat bahwa dia itu adalah lembaga negara yang independen. Independen itu apa? Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, KPK itu khusus untuk kasus korupsi tidak dipengaruhi, tidak mendapatkan pengaruh dari manapun juga, gitu. Tidak terpengaruh lah istilahnya itu seperti itu. Idealnya gitu ya? Itu idealnya di posisinya gitu ya? Iya, dan harus menegakkan seperti itu. Kalau enggak, dia meninggalkan legasi yang sangat buruk. Performance selama perjalanan periode 5 ini kan juga kurang berprestasi. Iya. Diakhiri dengan tidak menegakkan hukum sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang. Cenderung menghindar dan pilih kasih karena takut pada kekuasaan, misalnya seperti itu. Ini sangat jelek, sangat-sangat buruk. Apa kira-kira karena dan menjadi presiden yang buruk juga bagi penegakan hukum berikutnya kalau yang ini diperbolehkan seperti itu. Gitu, apa Pak Yassin melihat bahwa kinerja KPK sekarang itu dipengaruhi karena ada faktor X dari istana, tekanan atau macam-macam gitu sampai kemudian ini? Ya. Di luar selain dengan revisi undang-undang KPK-nya gitu ya, tapi ya dugaan saya memang iya. Seperti kasusnya misalnya Pak Agus Raharjo yang dipanggil ke istana. Iya. Kemudian menurut pengakuan Pak Agus Raharjo bahwa dia itu langsung istilahnya dikatakan harus stop misalnya seperti minta hold kasus IKTP gitu ya. Ya, IKTP itu di stop dengan nada yang keras. Itu kan berarti ada katakanlah itu ada intervensi yang berani diungkapkan oleh Agus Raharjo dengan segala konsekuensinya kan. Tidak menutup kemungkinan kasus-kasus yang lain itu juga seperti itu, hanya tidak terbuka. Padahal dia seorang ketua KPK itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengenai korupsi IKTP, itu harus selalu bersama-sama dengan komisioner yang lain. Untuk menetapkan iya ini masuk ke penyidikan itu berlima, nggak bisa satu orang ketua. Dan sebaliknya tidak bisa wakil ketua yang sedang tugas harian menetapkan bahwa ya ini harus putus untuk masuk ke penyidikan atau ini bukan gratifikasi seperti yang dilontarkan oleh Gufron tadi. Ini tidak bisa seperti itu. Pimpinan KPK harus dalam statementnya harus hati-hati. Dalam koridor hukum semuanya. Tidak bisa celebang-celebung atau selonongnya itu menyatakan statement yang sebenarnya tidak harus disampaikan oleh pimpinan KPK. Tidak genit gitu ya? Tidak genit membuat pernyataan. Tidak genit membuat pernyataan, dan apabila itu melanggar etik dan melanggar hukum, karena memberikan statement itu kan seakan-akan keputusan kan, makanya Dewas harus melaksanakan tugasnya memeriksa yang bersangkutan. Sekarang kan masih jadi komisioner KPK, meriksa lagi, walaupun baru dijatuhkan hukuman pemotongan gaji 20% itu sebenarnya enggak, walaupun itu enggak gigit tapi berdampak pada pendaftaran di ini Dewas kok sukanya hanya membuat putusannya itu memotong gaji ya. 3 tahun lalu gitu juga gitu loh sama jadi kurang keras atau mungkin ya judgementnya tuh pertimbangannya terlampau sempit.
Kalau gratifikasi itu tidak hanya potong gaji dan suruh mundur, harus proses hukum. Pak Yasin, tadi kamu menyebut kemungkinan ada tekanan dari istana ke KPK dan ini. Kaisang ini kan lama ngumpet nih. 29, hampir 29 hari lah ya ngumpet gitu. Sisa 1 hari tiba-tiba muncul. Apa kira-kira itu faktor apa? Mengkondisikan di KPK atau dia menunggu wansit untuk mencari jawaban, permula jawaban yang kita lihat nasional itu? Iya. Atau memang dugaan masyarakat termasuk saya sendiri sebagai anggota masyarakat biasa kan sekarang ini. Memang dia mendengar dari para penasihat hukum. Itu penasihat hukum keluarganya atau siapapun ya, apa yang harus saya lakukan. Termasuk akhirnya kurang 1 hari batas waktu pelaporan itu 30 hari kerja itu mereka melaporkan itu. Sehingga jeratan hukum yang mengkategorikan bahwa berubah menjadi suap itu menjadi hilang. Jadi sekedar gratifikasi dan harus mengembalikan. Tuh, kalau nanti judgement dari KPK-nya 90 juta seperti yang disampaikan oleh Pahala Nainggolan, itu prematur dia menyampaikan seperti itu. Yang tidak seharusnya diungkapkan oleh seorang yang punya jabatan deputi bidang pencegahan. Karena saya juga dulu biasa melapor Pak kasus dugaan korupsi di KPK gitu kan. Itu kan betul-betul silent gitu kan. Saya misalnya kasus reklamasi di Makassar itu, dan termasuk Jakarta gitu ya. 4 kali Pak diperiksa di KPK itu udah silent seharusnya betul, gitu. Tiba-tiba jajaran KPK itu jawabnya ke media jangan seperti itu. Ya ini sedang kita terima segala apa pengakuan kita kaji dan kita hubungkan dengan informasi lainnya yang kami kumpulkan. Selesai. Jangan kok menyebut itu 90 juta seperti itu. Maksud saya Pak Yasin, muncul sebutan angka itu, nominal itu, murni inisiatif bersangkutan atau ada titipan gitu ya? Ya kalau belum melalui analisis itu berarti bisa murni yang bersangkutan atau ya percaya. Nggak boleh percaya pengungkapan bahwa ini 90 juta ini kalau bayar tiket gitu misalnya. Dengan pesawat yang kelas 1 misalnya, nggak bisa begitu. Karena kan bunyi statement itu kan menguntungkan sebenarnya dari pihak Kaisang kan di situ. Betul. Gitu. Ini yang harus Dewas dan Pansel yang sedang dia kan juga ikut. Ya, dia ikut. 20 besar ikut, menang dia. Ini harus dipertimbangkan ini. Harus banyak yang mengusulkan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan standar operating procedure dan cenderung melanggar etik. Ya, karena kan posisinya sedang dikaji, sedang mau dikaji, dan posisi dia sebagai jabatan yang katakanlah ya jabatan tinggi lah eselon 1 di KPK. Iya. Itu loh. Jadi harus hati-hati. Sangat strategis kan sebenarnya untuk ini kan di situ gitu ya. Ini harus kena dalam pansel, itu harus tidak mengikutkan orang tersebut untuk lanjut. Untuk pemotongan menjadi 10 besar yang akan diserahkan kepada DPR di fit and proper test oleh Komisi 3 nanti, ya sebaiknya dia tidak harus ikut itu. Tidak diikutkan sesuai dengan judgement dari pansel. Kalau panselnya itu mendengar informasi dari masyarakat, seperti itu. Kecuali kalau pansel seperti dulu Pak. Nah kalau pansel seperti dulu, yang babal seperti itu, yang meskipun sudah diputus pelanggar etik tapi iya tetap saja lanjut, itu tidak bagus seperti kasusnya Pak Firly. Ya itu dalam katakanlah judgement di KPK sendiri kan dia melanggar etik dan bahkan diduga juga melanggar hukum. Artinya berarti pansel harusnya belajar dari yang lalu kalau orang sudah bermasalah. Ini lesson learned bagi pansel yang sekarang untuk juga memperhatikan usulan dari masyarakat dan peristiwa-peristiwa real yang dihadapi oleh calon peserta dari pimpinan KPK ini, calon komisioner KPK ini harus dipertimbangkan seperti ini juga, harus dipertimbangkan ini. Meskipun pada saat bersamaan, terlepas akrobat yang dilakukan oleh Pak Pahala dan kawan-kawan gitu ya, komisioner harus tetap yang 4 ini solid untuk mengusut kasus dugaan gratifikasi ini. Ya, kalau 4 itu ada 1 yang misalnya saja yang diduga sudah tercemar, itu yaitu melanggar etik juga, menyampaikan bahwa ini bukan gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara, tidak mengacu kepada lesson learn atau pengalaman yang lalu, bukan penyelenggara negara kan diproses juga itu informasinya gitu loh. Jadi merujuk kepada penyelenggara yang paling dekat yang dituju untuk diproses gratifikasinya itu. Dekatnya kemana ini? Tadi kan saya sampaikan ke kakaknya atau ke kakak iparnya atau ke
bapaknya sebagai presiden. Berarti kakaknya sebagai wali kota Solo saat itu. Berarti ya kan? Kakaknya sebagai wali kota pada saat itu kan pernah deal dengan Shopee, artinya kerjasama gitu loh. Semua ini harusnya diperiksa Pak ya? Ya, dimintain keterangan lah. Ya, diminta keterangan gitu ya. Sama misalnya Bobby gitu ya. Iya. Pak Jokowi gitu loh. Ya, didalamin dulu ya Pak Jokowi juga. Harus tunduk pada hukum siapapun toh Pak. Karena jadi negara hukum, jadi tidak mengecualikan misalnya jabatan tertentu jangan diperiksa karena kebal hukum, kan tidak begitu. Kan Pak Jokowi sudah buat pernyataan kan semua orang di mata hukum sama pernyataannya Pak. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada dasar hukum kita ini berasaskan pada hukum Indonesia ini, yaitu Rechtsstaat, dan juga didasarkan atas katakan law certainty atau kepastian hukum, maka harus dilakukan jangan pandang bulu gitu loh. Kan hanya minta keterangan itu kan bukan berarti memproses untuk memastikan bahwa akan terjadi pemidanaan, kan belum tentu gitu loh. Dan sebagai warga negara yang baik harus menyampaikan keterangannya. Apalagi yang berkaitan gratifikasi baik diminta maupun tidak diminta, apalagi kalau dipanggil atau dipersilahkan untuk memberi keterangan, ya saya kira tidak ada salahnya. Kami dulu juga memproses keluarga dekat dengan presiden gitu dalam hal ya, dugaan korupsi. Itu waktu zaman Pak SBY kan ada ya, itu ada besannya Pak SBY. Itu bukan berarti bahwa kita itu yang BI gitu ya. Ya, tidak sopan atau tidak, kita justru itu melaksanakan katakanlah apa yang disebut dengan perintah aturan perundangan. Bukan kita sok-sokan juga enggak gitu. Sesuai dengan standar operating procedure, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku gitu, Bung Sam. Jadi artinya sebenarnya karena ini kan bola di KPK dan sekarang proses verifikasi dugaan gratifikasi ini, maka seluruh keluarga Kaisang ini termasuk kakaknya, kakak ipar dan orang tuanya dikaji dulu ini dekat kemana tuh arahnya gitu. Apabila dimintain keterangan atau dimintain katakanlah pernyataan akhirnya kepada tiga-tiganya itu juga lebih bagus. Jadi fair play kan begitu, menunjukkan bahwa KPK itu memang lembaga independen gitu loh. Dengan memeriksa tiga. Iya, di negara lain kan sudah ada, itu bukan kok berarti misalnya Perdana Menteri atau Presiden itu artinya harus dikecualikan, kan tidak. Kasus di Malaysia, kasus di Korea Selatan, itu tetap aja. Oh, Korea Selatan malah ini Pak, misalnya ada karena istrinya dapat gratifikasi tas yang harga 36 juta, itu diproses. Iya. Lalu kemudian ada yang hanya karena mencarikan pekerjaan menantunya, diproses gitu. Diproses. Seperti Gufron juga mempengaruhi Kementerian Pertanian untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu, kan dia juga diproses gitu loh, walaupun itu etik ya. Nah ini juga sama, artinya jangan sampai kita di dalam perjalanannya misalnya diprosesnya setelah nanti tidak menjadi presiden juga tidak ada masalah, tapi kan equal treatment kepada siapapun harus diproses gitu loh. Kalau dia timingnya menunggu nanti ya itu kan judgement KPK sendiri gitu loh. Tapi masyarakat mengharapkan bahwa ini harus dilaksanakan dengan katakanlah yang equal treatment. Jadi tidak ada special treatment di dalam penegakan hukum. Begitu loh. Artinya sebenarnya ini momentum Pak ya? Momentum. Momentum untuk kemudian bagaimana memperlihatkan kepada publik bahwa KPK itu masih ada. Masih ada. Dia betul-betul masih bisa diharap gitu ya. Dengan walaupun tinggal beberapa hari sampai Desember kan, 31 Desember. Kan perkara itu tidak akan selesai dengan berakhir kepemimpinan dia, bisa estafet. Jadi pimpinan yang baru akan menerima seperti kami dulu di periode 2. Menerima juga kasus-kasus korupsi yang sedang diproses oleh pimpinan KPK periode pertama, estafet. Bukan berarti berhenti, lanjut gitu loh. Itu ini harus memulai orang-orang yang memang konsisten dalam penegakan hukum nih, calon komisioner yang sedang proses di pansel ini menjelang menuju ke DPR gitu ya. Iya. Ini harus terbuka, wawancaranya juga harus terbuka di publik seperti kami dulu wawancara di TV selalu keluar gitu. Jadi orang tuh menilai ini orang ini capable enough apa enggak untuk didudukkan sebagai komisioner yang tugasnya adalah mencegah dan memberantas korupsi. Ini memang agak ini sekarang kalau kita ke pansel ini sedikit Pak, ini soal di pansel ini kan.
Karena tidak sehappyan dulu lah gitu ya, tidak seramai yang dulu karena ada sikap skeptis, sudah disiapkan siapa yang akan lolos gitu kan. Ada dari kelompok hijau, dari kelompok coklat, dari kelompok banyak lah istilah-istilah gitu ya. Nah, tiba-tiba ada juga dari KPK ini yang bermasalah, itu kira-kira gimana itu Pak harapannya? Sebagai orang yang ini harapannya KPK ke depan kira-kira gimana Pak? Ya, itu kalau dugaan dari masyarakat boleh-boleh saja. Ya. Tapi akhirnya terpilih orang-orang yang memang mempunyai track record yang bagus. Mereka merupakan anak bangsa yang bagus, berkualitas, tidak pernah cacat hukum, gitu. Track recordnya bagus dan dia berani menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang itu. Kuncinya di situ dan harus independen, tidak dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya itu tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga, independen. Karena teman-teman ini Pak, teman-teman aktivis ini yang sekarang memantau proses rekrutmen calon pimpinan KPK, itu masih menemukan ada beberapa orang yang sebenarnya bermasalah lolos masuk 20 besar. Salah satunya tadi yang kita sebut gitu kan, itu. Dan ada yang kita lihat bahwa pernah diperiksa di Dewas. Itu ada juga tuh, yang diperiksa di Dewas. Ada yang juga di jejak lain pernah bermasalah gitu ya. Kira-kira itu. Ya, yang begitu kesempatan untuk katakanlah untuk mengadakan shortlistednya itu lebih ketat lagi dari 20 menjadi 10 itu. Iya. Harus masuk ke DPR gitu ya, ke presiden ke DPR gitu. Jadi harus mendengar suara dari masyarakat, melihat statement-statement yang orang yang di KPK kemudian dia juga ikut daftar, ternyata kok seperti ini. Tidak hanya Gufron saja, yang lain. Kalau misalnya Pak Pahala Nainggolan itu juga mempunyai statement yang sebenarnya tidak harus disampaikan sebelum ada kajian dari Direktorat Gratifikasi, maka dia tidak harus menyampaikan itu, walaupun itu di bawah dia ya. Tapi kan melakukan biar KPK bisa hidup kembali Pak ya gitu ya. Harus jangan memilih orang-orang yang menyalahi prosedur dalam mengambil kebijakan, nanti akan terulang kalau sembrono seperti itu. Dan harus mendengar masukan dari masyarakat gitu. Ini tanda-tanda bahwa dia tidak hati-hati dalam menyampaikan statement dan melakukan tugas dan kewajibannya apabila statementnya disampaikan ke publik seakan-akan sudah melalui analisis dari Direktorat Gratifikasi yang mempunyai tugas itu. Oke, Pak Yasin, saya lagi mempertegas penjelasan dari Pak Yasin. Saya menangkap bahwa khusus dalam kasus dugaan gratifikasi ini untuk KPK ini momentum gitu ya, memperlihatkan kinerjanya kepada publik bahwa itu masih ada. Satu, dan kedua adalah bahwa kemudian dia tidak tebang pilih, dia betul-betul harus mengusut lebih jauh, termasuk melakukan klarifikasi, memintai keterangan kepada keluarga dan pihak-pihak yang memberikan fasilitas itu. Tidak ada ketakutan yang perlu terjadi dalam dirinya gitu. Ini kan proses hukum biasa ya. Artinya ini bukan suatu hal yang diada-adakan. Seharusnya dia bekerjanya seperti itu. Dan itu sudah masuk di dalam SOP-nya. Saya yakin sudah ada. Semenjak kami dulu tuh wira-wiri diperiksa di Bareskrim dulu ya. Mengenai BP Chandra itu kita tuh SOP-nya sudah komplit. Apa yang dikerjakan oleh Direktorat Gratifikasi itu dari A sampai Z tuh ada di situ sesuai dengan bidang tugasnya. Gitu loh. Jadi pasti ada SOP-nya. Karena kan pengalaman Pak Yasin ini kan bolak-balik waktu kasus Bibi Chandra kan cicak buaya. Ya itu. Kita membangun itu, katakanlah capacity building termasuk SOP di semua unit kegiatan itu ada di KPK itu. Dan itu pasti tidak akan dihilangkan. Karena itu merupakan suatu hal yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kerja. Abuse of power atau tidak, dasarnya dari SOP itu. Gitu. Abuse of power itu yaitu yang menyalahi kewenangannya, melampaui batas kewenangannya, atau yang seharusnya dikerjakan tapi tidak dikerjakan, itu ya batasannya SOP itu. Itu begitu, kita bicara ini Pak, karena pengalaman masa lalu Pak Yasin gitu ya. Ini kan peristiwa penggunaan fasilitas mulai berjalan itu diduga gitu ya. Kronologisnya ada kerjasama kontrak macam-macam itu kan ketika 2 bulan jadi wali kota. Mas Gibran kakaknya gitu ya. Lalu kemudian bekerja terus bergerak tuh. Sampai kemudian menggunakan proses mulai di September itu. Kalau misalnya nih, kita berandai-andai, meskipun dalam hukum tidak boleh orang berandai-andai, tapi kalau ditarik misalnya ternyata dugaan gratifikasi ini kuat, ada terjadi di sana, ada suap bahkan macam-macam misalnya gitu ya, yang dalam prosesnya, dan itu menyentuh Gibran gitu ya. Kira-kira status Gibran nanti sebagai wakil presiden terpilih bisa dilantik tidak? Saya kalau kita belajar juga dulu nih Pak,
Kapolri. Itu tergantung kalau gratifikasi dan sudah melaporkan, maka dia harus mengembalikan sejumlah uang yang menurut analisis atau kajian dari Direktorat Gratifikasi ini adalah itu harus dikembalikan ke kas negara. Kalau yang sudah lewat waktunya di September 2023 itu gimana? Ya, kalau misalnya ada pengusutan, ya berdasarkan pengembangan dari analisis Direktorat Gratifikasi, ini adalah merupakan suatu hal yang kedaluarsa untuk pelaporannya, artinya belum sempat melaporkan, maka berubah menjadi suap, maka dilemparkannya atau diteruskannya ke Direktur Penyelidikan, Direktorat Penyelidikan. Oh gitu ya. Itu, nah, ini tuh prosesnya panjang itu, menemukan bukti-bukti, barang bukti, sehingga mengerucut kepada 2 alat bukti yang cukup bila itu ditemukan. Maka kalau KPK, ada 2 alat bukti yang cukup dan itu menyentuh ke istana, sekaligus menyentuh ke posisi ketika dia wali kota gitu ya. Kira-kira status dia nanti untuk pelantikan sebagai wakil presiden ini, Pak? Ya misalnya pelantikan tetap jalan terus. Proses itu kan lama, penyelidikan tidak serta-merta itu. Gitu tidak bisa instan. Dengan waktu yang sisa berapa hari gitu ya? Iya, itu tidak akan bisa itu dengan waktu yang instan untuk menyelidiki kasus-kasus yang sudah lama terjadi. Beda kalau kasus yang sedang terjadi, kemudian ada lawful interception, itu penyadapan, itu akan bisa lebih cepat. Ini kasusnya kan kalau sudah OTT, lalu. Ya gitu ya. Ya, itu kan sudah lalu. Maka melalui proses penyelidikan, sebagaimana biasa kasus-kasus yang harus dikumpulkan. Tapi bukan berarti bahwa proses penyelidikannya itu hilang hanya karena dia dilantik. Nah, enggak, Pak. Enggak, tetap jalan tetap kalau memang ya. itu. Kalau terbukti akhirnya bisa di-impeach gitu ya. Ya. Jadi tergantung masyarakat juga harus mendorong itu apabila laporannya itu memang ada dugaan yang tidak hanya sekedar gratifikasi, itu terjadi sudah melampaui batas toleransi waktu yang diperbolehkan oleh aturan gratifikasi untuk melapor, maka ganti itu judulnya menjadi suap. Gitu loh. Nah, bukti suapnya mana? Suap itu kan tidak ada kwitansinya. Suap itu biasanya yang paling hebat yang ditempuh oleh KPK itu ya memang pada saat itu undergoing proses suapnya itu melalui penyadapan. Kalau yang sudah lalu berarti ya dokumen-dokumen kepintaran daripada penyelidik untuk mengungkap itu, dan itu tidak gampang gitu. Tapi infrastruktur di KPK itu bisa, Pak ya? Ya bisa, misalnya saja ya pernah menangani kasus di PG Gas di Jawa Timur itu berasal dari laporan kekayaan. LKPN. Ya, LKPN itu bisa naik dari situ dikait-kaitan harta yang diperoleh. Kalau sudah masuk misalnya sudah proses hukum, kasus di Kementerian Keuangan misalnya, Bahasin, itu periode sekian kok menerima hartanya kok tambah 60 miliar, itu bisa. Yaitu loh melalui apabila yang bersangkutan sudah terdakwa. Jadi pembuktian terbalik itu dimulai dari gratifikasi ini. Iya. Quote and quote terbatas ya. Nanti kalau sudah misalnya proses hukumnya lanjut, ini beda hal ya. Beda dengan yang pesawat ini lah ya. Misalnya kasus lain yang prosesnya itu lanjut, kemudian dia sampai kepada tahapan terdakwa, maka harus yang bersangkutan itu membuktikan asal-usul seluruh kekayaannya itu. Bila tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul kekayaannya itu, di pasal 38B besar, Undang-Undang 3199 Yungto, Undang-Undang 20 tahun 2001, maka dia boleh diperiksa dan apabila tidak bisa membuktikan, maka disita untuk dikembalikan ke kas negara. Itu bukan cerita, tapi udah pernah dilakukan oleh KPK. Ya, tanpa menunggu undang-undang perampasan aset sudah bisa. Sudah bisa, tapi syaratnya kan harus terdakwa dulu. Untuk menjadi terdakwa itu kan effort yang luar biasa gitu. Saya kira juga masyarakat sebagai pemerhati dan anti terhadap korupsi ini tetap harus berfokus untuk menyimak perkembangan penanganan kasus yang dimulai dari gratifikasi ini. Ya. Apapun ya, kita jangan sampai lelah untuk tidak mengikuti perkembangan penanganan kasus hukum. Demi apa? Demi tegaknya undang-undang dan tegaknya demokrasi. Oke, makasih Pak. Ini luar biasa gitu ya. Saya mencatat tadi, mendengar betul, kita mengambil sedikit tidaknya ada catatan singkat bahwa satu, ini dugaan gratifikasi harus diusut tuntas.
harus sampai betul-betul terungkap apakah betul atau tidak ada gratifikasi. Ya. Dengan tentu pada saat bersamaan, karena semua di mata hukum sama, ya, maka keluarga istana harus diminta keterangan. Ya. Yang kedua, yang sudah memberikan statement, opini, pernyataan gitu ya, ya, yang ada konflik of interest-nya, maka tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan. Ya, itu harus menjadi catatan itu. Catatan kita Pak ya. Ya. Ini luar biasa mengedukasi kita semua netizen. Semoga kasus ini tidak hanya bagian dari lakon drama yang tidak berujung gitu ya, tapi harus ada akhirnya biar ada kepastian hukum.